mempersembahkan Sandiwara Radio, Misteri dari Gunung Merapi. Dalam kisah Pengantin Lembah Hantu. Dengan para pelaku, Lia Haidir sebagai Farida, Ferry Fadli sebagai Basir, Hari Aki sebagai Samsuri, Idris Apandi sebagai Raisman, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada bagian yang kelima telah dikisahkan bahwa Mardian harus membawa seorang wanita sebagai tumbal ke lembah hantu bila dia ingin terlepas dari kesengsaraan penyakit yang dia derita. Sedangkan Rosmina harus pula membawa seorang wanita ke lembah hantu sebagai tumbal bila dia juga ingin sembuh dari penyakit yang dideritanya. Dan tanpa mereka sengaja, syarat kedua orang tersebut adalah sama, walau dari dua orang dukun yang berbeda. Mardian berobat kepada Pak Badirul yang bergelar si ular hitam, dan Rosmina berobat pada Pak Salihun. Dan tanpa diketahui oleh Rosmina, Mardian telah pula menjanjikan pada Pak Badirul bahwa tumbal yang akan dibawanya adalah Rosmina. Sedangkan Rosmina sendiri masih mencari-cari siapakah yang harus dia bawa. Karena kalau dia membawa Farida, sepertinya dia akan mendapat kesulitan, baik dari ayah Farida maupun dari Farida sendiri. Farida? Kau Bas, mari masuk. Kau mencariku? Iya, tapi kau tidak ada di rumahmu. Aku baru pulang tadi, dan ibuku yang mengatakannya padaku. Iya, aku memang ke rumahmu dan bertemu dengan ibumu. Ada perlu penting? Iya, aku mau minta pertolonganmu. Ayo Bas, masuk dulu. Baiklah, tapi aku tidak berani lama-lama ya. Kenapa? Nanti suamimu marah. Tidak apa-apa. Suamiku sudah pergi ke Jawa melanjutkan sekolahnya. Ayo, masuk. Duduk, Bas. Iya, terima kasih. Biarlah, aku berdiri saja. Kau ini, kok kaku betul sekarang padaku? Tidak, aku biasa-biasa saja kok. Ya kalau tidak, duduk. Apa kau masih takut kalau suamiku tiba-tiba kembali? Oh, tidak. Baiklah, aku duduk. Nah, begitu, Bas. Apa yang bisa aku bantu, Farida? Sekarang kan kau sudah tahu bahwa suamiku sedang pergi sekolah dan mungkin kembalinya 1 tahun atau 2 tahun lagi. Iya. Lalu? Aku sudah beberapa kali bertemu dengan Bang Sembara. Kau bertemu dengan Sembara? Iya. Kenapa? Tidak apa-apa. Hanya tentu tidak baik kalau dilihat orang. Aku tidak peduli sekarang apa omongan orang terhadap diriku. Yang penting, aku bisa lepas dari ketakutan ini. Ketakutan? Kau ketakutan? Iya, aku kini hidup dalam ketakutan, Bas. Iya. Aku mengerti. Kau tahu bahwa aku memang hidup dalam ketakutan? Aku hanya meraba-raba saja. Maksudmu? Kau hanya menduga-duga saja? Tidak. Aku dan Sembara pernah menyaksikan dan lalu menolongmu. Menolongku? Sembara menolongku? Begitu maksudmu, Bas? Iya. Aku dan Sembara pernah menyaksikan kau akan dianiaya oleh suamimu di dekat rumah Tuan Rene pada malam hari. Oh, jadi kalian tahu. Lalu Sembara lah yang menolongmu, dan kau dititipkan di rumah orang di dekat situ. Oh, jadi dia yang menolongku waktu itu. Tapi kenapa dia tidak langsung mengantarkan aku pulang ke rumahku? Ya, dia tidak mau orang-orang memandang lain kalau dia yang mengantarkanmu sampai ke rumah ini. Karena kau sudah bersuami kan? Sedangkan dia dulu pernah mencintaimu. Hanya itu, dia menghindari persangkaan orang-orang yang bukan-bukan terhadap dirinya. Oh, jadi dia sebenarnya sudah tahu apa yang aku alami semenjak aku berumah tangga, Bas? Ya, aku rasa begitu. Tapi kenapa dia tidak mau menolongku sekarang? Kau minta tolong padanya? Iya, karena aku tahu dia yang bisa melepaskan aku dari rasa ketakutan sekarang ini. Oh,
Mungkin dia tidak mau bentrok dengan suamimu. Justru aku ingin lepas dari suamiku, Bas. Ingin lepas? Apa maksudmu, Faridah? Aku tidak ingin hidup sebagai istrinya lagi. Aneh. Bukankah kau yang dulu mau menikah dengan Mardian? Aku tidak tahu. Aku tidak mau mengingat-ingat yang telah lalu itu. Yang penting sekarang, bagaimana supaya aku tidak lagi menjadi istrinya. Dan Sembara menolak untuk menolongmu, begitu? Iya. Dia tidak mau tahu bagaimana hampir setiap malam Mardian ingin membunuhku. Hah? Dia ingin membunuhmu? Iya. Dan salah satu usahanya untuk membunuhku adalah yang kalian saksikan sendiri dekat rumah Tuan Rene itu. Gila. Oh, benar-benar laki-laki gila. Aku pikir waktu itu hanya kebetulan saja. Aku sekarang selalu dalam ketakutan, Bas. Takut kalau dia kembali lebih cepat. Sehingga ketakutan itu aku alami lagi setiap malam. Dan Sembara tidak mau menolongmu? Tidak. Dia hanya mau menolongku bila keadaanku telah berbahaya betul. Maksudmu? Aku mau. Dia membawa aku lari dari sisi Mardian. Ah, kau mau begitu? Aku tidak punya pilihan lain, Bas. Kecuali begitu. Wah, itu jalan yang berbahaya, Faridah. Tapi apakah Sembara benar-benar tidak mau? Iya, aku tahu. Mungkin dia dendam padaku. Karena aku telah menyakiti hatinya. Tapi aku telah minta maaf. Dan dia maafkan? Iya. Walaupun mungkin hatinya masih luka. Dan kalau dia tahu bahwa penderitaanku sekarang ini teramat berat untuk aku tanggung, tentu dia tidak akan begitu, Bas. Sebenarnya dia tahu apa yang kau alami. Apa? Dia tahu? Iya. Kalau dia tidak tahu, tidak mungkin dia mengajakku untuk mengawasimu pergi dengan Mardian ke rumah Tuan Rene. Dan sampai kejadian yang kau alami itu, pada malam itu, sebenarnya dia telah punya firasat. Kalau begitu dia benar-benar telah benci padaku. Tapi tidak apa-apa. Memang aku yang salah. Bahkan aku sebenarnya harus berterima kasih padanya. Padamu, yang telah bersusah payah untuk menolongku malam itu. Lalu, apa yang bisa aku kerjakan untukmu, Faridah? Tidak ada. Tadi aku sebenarnya ingin minta bantuanmu untuk menemui Bang Sembara untuk menjelaskan persoalanku. Tapi tampaknya kini tidak mungkin lagi, Bas. Biarlah. Aku akan hadapi apa yang terjadi selanjutnya pada diriku. Tolong sampaikan terima kasihku padanya. Tapi aku akan menolongmu, Faridah. Tidak usah, Bas. Biar aku akan ceritakan kesulitanmu pada Sembara. Tidak usah. Tidak ada gunanya lagi. Hanya kalau kau bertemu dengannya, tolong sampaikan bahwa aku masih Farida yang dulu. Aku masih mencintainya. Aku tidak berubah dan tidak akan berubah untuk mencintainya. Dia boleh buktikan bahwa aku tidak berubah dari ujung rambut sampai ujung kakiku. Kenapa jadi begini? Hai, dari mana kau pagi ini, Aisman? Aku dari rumah si Darwis. Kenapa harus pagi-pagi begini datang ke rumahnya? Kalau perlu tengah malam, aku datang ke rumah mereka. Rupanya kau ada persoalan dengan mereka. Iya, aku menagih janji dengan mereka. Aneh. Kok belum lama ini kalian menjadi besan? Sekarang sudah terjadi hal-hal yang menegangkan. Siapa yang mau jadi besan mereka kalau kelakuan anaknya seperti ini? Kelakuan anaknya? Apakah pantas seorang menantu tanpa bilang apa-apa pada istrinya dan pada mertuanya pergi begitu saja dengan alasan masa libur sekolahnya sudah habis? Jadi dia pergi dengan alasan bahwa masa liburan sekolahnya sudah habis? Iya, begitu? Begitulah kata bapaknya padaku. Dan kau yakin itu? Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah dia harus menceraikan anakku. Menceraikan istrinya? Ya. Kalau sampai mereka bercerai, tentu masalah utangku pada keluarga Darwis akan disinggung-singgung lagi oleh mereka. Ini tidak boleh terjadi. Apakah kau sudah memikirkannya masa-masa? Sudah. Dan sekarang tolong abang katakan di mana orang tua Mardian, karena rumahnya terkunci. Ya.
Yang aku dengar mereka pergi ke tanah Jawa menyusul anaknya. Ah, keterlaluan. Jadi mereka tinggalkan saja anakku tanpa berita apa-apa. Benar-benar keterlaluan dia. Ya, sudahlah. Nanti kita urus perlahan-lahan. Aku tidak mau dibuat malu seperti ini. Aku harus selesaikan secepatnya dengan si Darwis itu. Lalu, kalau suami istri itu tidak ada di rumah, kau mau menyelesaikan dengan siapa urusan ini? Apakah lama mereka pergi? Ya, aku tidak tahu. Mungkin lama juga. Ya, namanya orang pergi berlayar dan jauh ke tanah seberang. Tentu memakan waktu agak lama juga. Benar-benar harus diberi pelajaran orang seperti ini. Tapi kau tidak usah salahkan mereka. Pergi keluar daerah itu memang lama, Resman. Contohnya saja, aku. Sudah hampir setengah tahun aku meninggalkan kampung ini. Dan sekarang baru aku kembali. Padahal aku sudah berusaha menyelesaikan urusanku secepat mungkin. Nah, apalagi kalau orang yang pergi itu bukan untuk menyelesaikan urusan dagang. Tentu mereka akan jalan-jalan dulu kemana-mana, melihat-lihat negeri orang. Kurang ajar, kurang ajar. Ya, sudahlah, Resman. Sekarang pulanglah ke rumahmu. Nanti kalau kau belum pulang juga, kakakmu Rosmina akan bingung memikirkanmu. Rosmina? Apa hubungannya dengan Rosmina? Bukankah istriku Rosmina sedang menginap di rumahmu sejak 2 hari yang lalu? Dan mungkin dia sekarang sudah bangun dan sedang menunggu kau. Kakakku Rosmina menginap di rumahku sejak 2 hari yang lalu. Dia. Apakah Bang Samsuri bicara dengan sesungguhnya ini? Apakah aku tampaknya tidak sungguh-sungguh bicara padamu? Jangan main-main, Bang. Aku tidak main-main. Aku sungguh-sungguh ini. Betul begitu? Iya. Kau anggap aku main-main bicara denganmu dari tadi? Bang, di rumahku tidak ada istri abang menginap di situ. Apa? Istriku tidak menginap di rumahmu? Tidak. Apa abang kira aku yang main-main ini? Kau jangan main-main, Raisman. Dia mengatakan padaku akan tidur di rumahmu 2 hari yang lalu. Apa? Betul begitu? Jadi Rosmina tidak ada di rumahmu? Tidak. Kemana dia ya? Apakah dia pernah tidur di rumah keluarga yang lain? Aku tidak tahu. Tapi semenjak aku pulang, baru kali ini dia pergi menginap. 2 hari yang lalu. Kakakmu ini membuatku jadi pusing. Semenjak aku pulang, tindakannya dan perbuatannya selalu aneh-aneh saja. Aneh-aneh? Bagaimana misalnya? Ya, nantilah aku ceritakan. Sekarang aku akan pergi mencarinya. Baik, aku juga akan mencarinya. Kau tahu kemana saja kakakmu kalau keluar rumah? Aku tidak tahu, tapi mungkin saja pergi ke rumah keluarga abang. Ya, mungkin juga. Kalau begitu aku ke sana. Baiklah, aku akan pulang dulu. Nanti aku juga akan pergi ke rumah orang tuaku. Mungkin Kak Ros ada di sana. Ya. Mungkin ini Kak Ros. Dari mana dia malam-malam begini? Kak Ros? Bukan. Siapa? Aku Samsuri. Oh, Bang Sam. Kalau begitu Kak Rosmina belum bertemu juga. Tunggu! Bagaimana, Bang? Belum bertemu juga? Bagaimana? Tidak ada juga? Tidak ada. Aku sudah mencari ke semua rumah famili. Ya. Kalau begitu sama. Aku juga sudah mencari ke semua familiku. Rosmina tidak ada juga. Kemana dia ya? Tapi betul-betul tidak ada di sini. Ya. Kalau Bang Samsuri tidak percaya, masuk saja dan periksa seluruh ruangan dalam rumah ini. Tidak usah. Aku hanya heran. Karena tetanggaku juga bertemu dengan Rosmina yang akan pergi menginap kemari. Farida ada di rumah? Ada. Dia sudah tidur. Bagaimana? Kau mau menemaniku malam ini? Abang mau kemana? Aku mau mencarinya ke rumah Pak Salihun. Salihun? Ya, mungkin juga dia ke sana. Ya, aku rasa memang ke sana. Tapi apa perlunya ya? Masa sampai 2 hari tidak pulang-pulang? Karena itu kita harus selidiki apa kerjanya di sana. Tapi apa abang sudah yakin bahwa kakakku sering pergi ke dukun?
Dia memang paling suka pergi ke dukun. Ya, macam-macam lah yang dia tanya di sana. Ayolah kalau begitu. Farida kini sudah mempunyai tekad yang bulat. Dia tidak akan minta bantuan Sembara lagi kalau dia berada dalam kesulitan. Karena dia telah merasa malu cintanya ditolak oleh Sembara. Dia berpikir akan menjauhi saja pemuda itu. Walaupun sebenarnya hati kecilnya mengatakan bahwa dia masih mencintai, bahkan sangat mencintai Sembara. Sementara itu, Samsuri serta Raisman sibuk mencari Rosmina yang hilang entah kemana. Hal itu membuat kedua orang itu agak cemas dibuatnya, karena telah 2 hari Rosmina tidak pulang ke rumahnya.